Atas ayat ayat 7. San ayat seberapa? Tilu hiji pat hiji. Nya tilu hiji. Sabaraha? Ayat 14 15 14 jadi tipalama tidinya ti dia kan falamma qadaina alaihi ayat 14 sabar dugikeun ka ayat 22 atas sabenak Ibu ayat 14 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbah dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين
جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة بالآخرة ممن هو منها في شق
Siddah. Rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Qul ad'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Syahadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Jamaah talabul ilmi, jamaah salat subuh, jamaah tadarus Al-Qur'an, jamaah silaturahmi yang Allah muliakan, yang Allah rahmati. Alhamdulillah kita sampai di hari ke-13 menjelang puncak bulan Ramadan. Naik 13, 14, malam 15 terus jadi guys 15 kali itu mah caur anu nyararios mah zaman baheula sok karaosna teh nurutug gitu. Ayeuna mah keur naon engah-engeh gitu. Keur mendaki gunung seolah-olah gitu. Nah, ke-15 ka luhurna nurutug. Komo nurutug turun ieu asa tereh padahal mah kitu keneh. Ayeuna asa naik cenah padahal mah kitu keneh. Jadi intina mah rarasaan. Nurutugna kemah nurutugna eta dagdikdug pabalit jeung suara bedug gitu nya can meuli baju dulag gitu. Nurutug dagdikdug hate can ka peser acuk dulag gitu. Aya acuk dulag baheula. Keun eta malah masa lalu urang punya nyapanya masa lalu gitu.
naon angges geurkeun acuk bobo teh digigireun acuk teh acuk dalam teh digigireun acukna jeung calanana gitu nya terus senalna gitu ieu we ditinggali deui kana lemari ditinggali deui kana rak senal sepatu gitu. Allahu akbar ya indah masa lalunya gitu. Mudah-mudahan sekali deui teu petot-petot saur pamomonna urang nyuhunkeun ka Allah dari segala kelemahan yang kita miliki, yang kita sadari dengan sepenuh hati. Ya, kita bermohon kepada Ilahi agar segala amal liyah ibadah urang mobil khusus saumna, salatna, sedekah infakna, tilawah Al-Qur'anna, talabul ilmina dan lain sebagainya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah anu makbul dan mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, geus teu bireuk deui yen urang teh kalebet makhluk anu disebut manusia, sanes jin atau syaitan ya, sanes juga malaikat. Alamun jin mah eta mah sabangsa urang minal jinnati wan nas gitu kan. Abi atawa wa ma khalaqtul jinna wal insa ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun untuk ibadah. Sama cuman jin mah makhluk gaib teka tinggal ku urang itu ari urang mah makhluk zahir hiji jin jeung manusia eta mah kataklif kudu ibadah ka Allah itu lamun teu daek ka nurut ka Allah urang jeung jin sarua kafir gitu kufur jin kafir manusia kafir. Lamun jin anu jeung manusia anu daek nurut kana perintah Allah maka eta manusia anu beriman aya mukmin jeung jin anu beriman aya jin mukmin jeung jin kafir gitu kan. Eta anu kadua aya syaitan jin anu ingkar jin anu memang kelompok bangsa Banul Jan kelompok anu memang ingkar ka Allah nyata syaitan. Syaitan adalah makhluk yang ingkar kepada Allah sampai hari kiamat. Awal mulanya adalah jin itu adalah atau syaitan itu adalah makhluk yang taat, bahkan konon taatnya kepada Allah melebihi malaikat gitu. Hebatnya ketaatan Banul Jan harita jin. Jin sebelum ingkar ke Allah, maka setelah ingkar ke Allah disebutlah syaitan. Syaitan setelahnya ingkar kepada Allah, maka di sana tidak ada lagi pertobatan kepada Allah. Terus Nabi kiamah ngalawan ke Allah, bantangol ke Allah, takabur ke Allah gitu. Gara-garana di piwarang sujud ka Adam alimnya gitu. Nah kudu sujud ka Adam Gusti kan abdi teh dijieun teh dina seuneu ai Adam mah tina taneuh gitu kan. Taneuh teh dibakar ku seuneu. Kami leuwih mulia alim sujud mung sujud ya terserah kamu. Nah, jadi dikutuk nabi ka yaumil kiamah jadi makhluk terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari makhluk yang terkutuk bernama syaitan, dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau Adam cikal bakal kita saat itu tergelincir oleh godaan iblis syaitan laknatullah. Fa'asa Adamu fa'azallahu masyaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi.
Maka setan menggelincirkan Adam dari ketaatan kepada Allah, maka Adam terusir dari surga dan dinyatakan bersalah. Maka Adam diturunkan ke dunia, dikatakan sebagai makhluk yang bersalah. Tetapi oleh Allah diajarkan kalimat tobat. Ya. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa, maka Allah membimbing Adam mir rabbihi kalimatin dengan kalimat taubat. Fatalaqqa Adamu mir kalimatin fataba alaihi, maka Allah menerima taubat Adam. Nah, jadi ada dua tipe makhluk Allah yang menjadi menjadi sebuah inspirasi, bisa sebuah prototipe lah, sebuah contoh gitu. Nah, orang erek nyontoh di mana? Satu iblis, dua Adam. Lamun orang sebagai makhluk yang memang mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan dosa, ketika kita tidak mau bertobat kepada Allah, selama-lamanya tidak bertobat kepada Allah, selama-lamanya maksiat kepada Allah, maka kita adalah pengikut syaitan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan keingkaran, kemudian kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka kita telah mengikuti bapak kita Adam alaihissalam. Adam bapak kita, itu kan, cikal bakal kita, itu melakukan kesalahan tapi tobat. Nah, kita pun harus mengikuti itu. Kita ini bukan malaikat yang senantiasa berlaku taat kepada Allah. Di Al-Quran surat Tahrim, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan konsisten senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah maksiat. Kita adalah manusia keturunan Adam yang memang tidak akan pernah dalam posisi seperti malaikat. Kita akan kena takdir, kita akan memiliki potensi melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Tetapi kita punya contoh bapak kita Adam alaihissalam. Maka ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, cepat tobat kepada Allah dan Allah akan menerima tobat kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dari kesalahannya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai Allah pada orang-orang yang senantiasa mencintai kebersihan zahir, kebersihan batin. Itu kenapa ada kalimat ayat Al-Baqarah 222 itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah Maha tahu apa yang ada di dalam diri manusia, potensinya itu seperti apa. Cenderung melakukan kemaksiatan, cenderung melakukan perbuatan dosa. Maka Allah senantiasa membuka pintu taubat kepada makhluk yang bernama manusia ketika melakukan kesalahan. Sampai bahkan Allah melalui Rasulnya membuka pintu taubat bagi manusia kita semua sampai dengan nyawa tiba, atau sebelum nyawa tiba di penggorokan, sebelum ruh sampai di kerongkongan ini, Allah masih akan menerima taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya yang bernama manusia. Ini khitabnya kepada kita, bukan kepada yang lain. Al-Quran itu diturunkan untuk kita, pedoman hidup kita. Innallaha yaqbal
abdi, sesungguhnya Allah akan menerima tobat hambanya malam yugharqir, sebelum ruhnya tiba di tenggorokan, artinya masih dalam keadaan hidup. Dan kapan ruh mencapai tenggorokan alias sakratul maut, itu tidak ada yang tahu. Makanya Allah menuntun kita, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Gitu. Idza fa'alu, di mana engkau berbuat fahisyah, berbuat keingkaran, kemaksiatan, kefasikan, ya, ingkar dari perintah-perintah Allah, zalim kepada sesama, fastaghfaru, segeralah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus segera fastaghfaru? Huruf pa itu mengandung makna segera. Gitu. Fastaghfaru tidak ada jeda. Huruf pa menurut kaidah ilmu nahwu sharaf itu menunjukkan harus segera. Fastaghfaru, segera tobat, gitu kan. Wastaghfaru beda deui. Tsummastaghfaru lebih beda deui. Lamun fa itu tidak ada jeda langsung. Lamun wa boleh jeda beberapa jam, beberapa saat. Lamun tsumma itu isuk oge teu nanaon, gitu. Pageto teu nanaon, gitu. Tapi lamun geus fastaghfaru itu harus segera, saat itu juga. Si itu tidak ada ya, penyakit hasan, penyakit yang berbahaya, penyakit yang akan menggerogoti, membakar amaliyah ibadah kita seperti api membakar kayu bakar katanya, melahap kayu bakar. Ada ya, si itu teh karek kamari sore katanya. Nah, ini geus bleg katanya adu jalan teh. Buah-buah gitu geus aya buah-buah. Buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Itu teh suudzon. Buru-buru istighfar ke Allah, bilih kaburu ruh itu dari kaki naik ke atas tek langsung air di tenggorokan, tidak ada yang tahu. Di YouTube begini, pikir di damal saat gitu tah. Terlihat terbuka hijab, malaikat maut, malaikat Ijrail datang. Kita tidak tahu yang masih hidup, yang tahu dia yang akan mati. Kita merilit. Kadang-kadang seperti itu. Mata sama anu keur di pembaringan oge, matana membelalak itu karena melihat. Menurut sebuah keterangan itu, menurut para alim ulama menjelaskan, terlihat datang gitu kan. Dia enggak mau berontak, melotot gitu kan. Tadi tutupkan, lamun cangkemna muka dibeulkeut gitu. Terlihat oleh yang akan mati itu, malakal maut itu datang itu terlihat, kaget, menakutkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang dilumuri dosa itu menakutkan. Orang-orang yang beriman itu tenang, gitu kan. Tersenyum malaikat, Allah telah rindu kepada engkau, hayu ikut. Itu senyum. Mata ada mayat yang terlihat senyum itu karena memang dikabari oleh malaikat. Antum sudah ditunggu oleh Allah yang senantiasa engkau sebut setiap waktu. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu telah menunggu yang engkau sebut 24 jam siang dan malam. Yang engkau sebut itu Allahu Akbar itu sekarang sedang menunggumu, akan berikan kebaikan, pahala bagi setiap amal saleh. Senyum. Ada yang lagi mengatakan keindahan surga dengan bidadari. Allah. Bidadari kang kameget labuh. Kang istri mah sanes bidadara. Nanti itu ibu mah karena ibu mah identik sareng perhiasan,
Maka itu saat nanti itu sakumaha kahoyong perhiasan. Pada ti luhur lebih kahanap kan itu kan ya. Perhiasan mantap. Indah-indah, berlian dan lain sebagainya, pokoknya setelah menanti ibu lah gitu kan, seperti itu. Pas tagfar huruf pa di situ menunjukkan kesegeraan kita bertobat kepada Allah. Itu. Karena kalau tidak segera tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum ma taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ai ardin tamut. Tidak ada yang tahu di bumi mana, di tanah yang mana kita akan mati. Di tanah nu ieu, tanah nu itu, tanah nu itu. Allahu Akbar. Tidak ada itu kalimat di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 135-nya. 35 Al-Imran 135-nya. Faida fa'alu fahishatan aw talam anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosamu kecuali Allah. Jamaah rahimakumullah. Sekedap deui. Pun itu pertanda bahwa memang kita tidak akan pernah luput dari dosa. Maka Allah, karena Allah Maha tahu, maka Allah memberi bimbingan amun anjeun karena kami tahu anjeun teh ya, termasuk anu nyarios tidak akan pernah luput dari berbuat salah dan dosa. Maka kami dibimbing ya kalimatna lamun anjeun melakukan kesalahan buru-buru tobat ke kami gitu kan. Gitu. Walau kanatil jabadil bahri. Walaupun dosamu meliputi atau seperti budah yang ada di lautan, ya, aku akan mengampuni dosamu. Bahkan aku telah gariskan, telah ceritakan di dalam Quran surah An-Nisa ayatnya hilap deui 104 bahwa yang telah membunuh 100 orang pun ketika dia bertobat kepadaku maka aku ampuni dosanya. Telah membunuh satu orang saja itu dosanya itu dosa besar, bahkan seperti membunuh seluruh makhluk yang ada di bumi ini, manusia yang ada di bumi ini 100 walah homo 100 orang. Tetapi ketika bertobat kepadaku datang menghampiriku memohon ampun kepadaku, maka astaghfaru lidzunubihim, aku pun akan segera mengampunimu katanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jamaah rahimakumullah, berbicara masalah aib atau masalah dosa itu kita semua tahu bahwa setiap dosa itu pasti anu ngaganjel dina hate dan orang enggak mau tahu atau kita enggak mau diketahui orang. Itu ciri-ciri berbuat salah atau perbuatan dosa itu. Ngeganjel dina hati nu beriman dan akan terasa malu, akan dirasakan malu manakala orang mengetahui apa yang kita lakukan. Itu di dosa itu seperti itu. Dina hati orang beriman ngeganjel. Aduh gitu. Lamun anu beriman, lamun nu imana eueuhan mah, imana lemah mah lempeng we gitu. Lempeng. Cuek we. Erek berbuat mesum, berbuat zina, berbuat judi, maling anu tatangga, maling anu dulur atau ngarampas hak anu dulur gitu, anu baraya, anu tatangga lempeng we udah. Imanna udah dijual karena dunia. Tapi anu iman kae mah kuat, anu memang memiliki mana kepekaan atau iman itu memunculkan kepekaan, peka. Alah, aduh, sieun gitu kan. Aduh, sieun kepanggih ku batur. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak, bahkan di hiji hadis qudsi bahwa cintanya Allah itu mengalahkan amarahnya Allah. Itu benten aja ka umat-umat terdahulu. Namun Allah geus marah gitu kan. Udah we batu dipakai hujan batu, hujan batu. Angin ku Allah dianggo-anggo ngahempaskeun set gitu kan. Datangkeun angin topan, angin puyuh angin tornado aya namanya, anu ngaluhuluh lantakeun mana eta teh? Borma di mana? Di eta teh di Cicalengka, Borma teh di mana? Itu hancur gitu. Lamun tos ka umat terdahulu mah tidak ada ampun. Maksiat ya gitu. Udah hujan batu panas, hujan angin, hujan pasir anu panas. Itu. Naon deui kaum Sabah, Sailal Arim, bendungan anu tadina sae itu mengairi perkebunan pertanian di mana kaum Sabah, aya surat Sabah, kaum Sabah. Itu kaum Sabah itu kaum yang memang iman kepada Allah, maka di situ ku Allah diberkahi dari langit dari bumi. Maka negeri Sabah itu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada kalimat itu di dalam kisah negeri Sabah. Negeri yang diberkahi, negeri umat-umat yang dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama dengan harta benda yang berlimpah ruah dari hasil pertanian, perikanan, perkebunan dari bendungan Sailal Arim itu, ya, di bendungan dam raksasa. Gitu, malah dari taat jadi maksiat, habis panen gitu kan, terus minum-minuman, berzina, kemudian berjudi, terus. Maka oleh Allah dijebol itu bendungan Sailal Arimnya, dirempagkeun ku caya anu padang, jebret bedah itu dam itu, bendungan Sailal Arim itu bedah sabet kabeh gitu. Aya nu salalametna aya, nu cilakana aya kagusurku, banjir bandang akibat rebahna bendungan itu Sailal Arim itu. Di situ anu aya keneh harirup aku Allah, tanah-tanah mereka itu ditumbuhkeun pohon-pohonan anu memang menghasilkeun lain buah anu amis, tapi anu buah pahit, tangkalna carucukan, itu kan disiksa ku Allah. Allah Karim Rahim. Jamaah rahimakumullah, dosa itu adalah aib kalau memang terlihat oleh orang lain, dan kita adalah termasuk wonten pribados adalah pribadi yang tidak luput dari dosa, bahkan dikatakan sebagai pribadi pendosa. Kalau saja Allah membuka aib-aib kita, maka kita terbukalah siapa sesungguhnya kita. Ternyata kita adalah pendosa. Dosa mata, dosa lisan, dosa telinga, dosa mata, dosa syahwat-syahwat kita yang tidak terkendali, tidak terbendung. Dosa mengambil hak orang lain, dosa memperbincangkan orang lain, dosa mencari-cari kesalahan orang lain. Lamokot cek pamoman dalam bahasa orang kita ini adalah lamokot kudosa. Maka kita sudah sepantasnya beristighfar, istighfar di setiap waktu dan kesempatan. Rasul manusia maksum, sehari semalam tidak kurang dari 70 kali beristighfar, bahkan 100 kali dina keterangan sanes. Terus urang harek betem wae, padahal orang teh lamun ku dosa, ayo Rasul nu tanpa dosa, bahkan dosanya terampuni, ma taqaddama min dzambi, eta goparo gitu kan. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah termasuk.
Kenapa sudah masuk? Karena nanti itu dalil anu masuk akal lah gitu. Karena Rasul nanti penghulu surga, karena Rasul nanti punya telaga Kausar di sana. Nanti umat-umatnya akan diberi minum dari telaga Kausar. Itu. Sudah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya. Termasuk di hadis anu sahih 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Allah karim. Kita diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah doa kepada Allah. Ini pertanda bahwa kita makhluk yang pendosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum aku karena perbuatanku yang lupa. In nasina aw akhtana. Gitu. Itu pertanda kita makhluk yang tidak luput dari dosa, dan Allah mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa itu. Katanya, Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah ampuni aku, sayangi aku, tutup rapat auratku, dosa-dosaku. Jangan sampai engkau atau diketahui oleh orang lain, karena akan menjadikan aib. Dan ketika Allah membukakan tabir perbuatan dosa kita, maka betapa banyaknya orang yang terhina, dicaci maki lah. Hukum sosial lebih hebat daripada hukum positif, hukum penjara. Si fulan A B C D, wah apa namanya? Kita walaupun tidak diomongin orang lain, pasti kita akan terpuruk. Orang akan menjauh. Ih, ternyata si fulan teh, pelaku dosa, tukang maksiat, tukang zina, tukang minum, tukang judi, tukang racun. Naudzubillah, kalabur. Ketika dibukakan oleh Allah aib-aibnya. Naudzubillah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun, apunten.